Halo sahabat PBI, kita berjumpa lagi dalam podcast Cakrawala Indonesia. Untuk edisi kali ini kami sudah kedatangan, sengaja kami datangkan dari jauh, Bapak Rektor Muhammad Yunus, Rektor Universitas Terbuka dari Jakarta, langsung ke studio kita di Pusat Budaya Indonesia. Jadi untuk sahabat PBI yang sering menyaksikan podcast Cakrawala Indonesia ini, merupakan sebuah momen yang sangat istimewa buat kami karena ini rektor paling jauh mungkin datang di podcast kami ini. Beliau tidak hanya rektor tapi menurut kami adalah juga tokoh pendidikan di Indonesia. Jadi sahabat PBI, mari kita saksikan bersama diskusi kita hari ini bersama Bapak Rektor Universitas Terbuka, Bapak Dr. Muhammad Yunus. Baik Pak, terima kasih Pak sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami ini. Terima kasih Mas, dengan senang hati saya hadir dalam podcast PBI Cakrawala Indonesia. Cakrawala Indonesia. Dengan Mas siapa? Saya namanya lupa. Mas Jose Pak. Oh, Mas Jose. Oke. Terima kasih, saya Yunus. Oke, baik. Pak izin Pak. Mungkin saya bisa memanggil Yunus saja. Yunus saja atau Iya. Pak Yunus. Boleh. Pak Yunus, baik, Pak. Bapak, ini ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi langsung kepada Bapak perihal tentang Universitas Terbuka. Pak, kami ingin tahu Pak, sebagai pelopor universitas yang mengajarkan jarak jauh, belajar jarak jauh, kami ingin tahu visi dan misi utama Universitas Terbuka dalam melakukan menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kampus itu Pak, silakan. Oke. Jadi visi UT itu menjadi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang berkualitas dunia sebetulnya. Berkualitas dunia, bukan lagi Indonesia. Karena kalau bahkan Asia juga bukan. Karena Asia kita sudah, bahkan sekarang kan UT Presiden Open University Asia. Iya, jadi kita cita-cita dan harapan arah gerak kita semua adalah bagaimana UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, misi kita terus terang aja, misi UT itu yang pertama adalah bagaimana menyediakan lembaga pendidikan, layanan pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di kota, tapi juga di pelosok nun jauh di sana. Karena orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang tersebar di mana-mana ya, bukan hanya tinggal di kota, tetapi juga di gunung, di kaki bukit, bahkan di pelosok-pelosok tanah air. Nah, UT hadir ke sana. Oleh karena itu sekarang pendidikan UT sudah dinikmati oleh segenap wakil masyarakat yang ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kita juga tetap menyediakan pendidikan buat para guru. Iya, para guru, sehingga karena bagaimanapun suatu ketika guru itu sudah S1 semua, sudah sarjana semua, atau sudah memenuhi standar dan kualitas yang dilakukan, tetapi akan muncul lagi guru baru yang harus di-upgrade lagi, harus dididik lagi, harus tata lagi, baru dia akan memenuhi persyaratan itu. Nah, oleh karena itu yang kedua itu bahwa UT menyediakan layanan pendidikan bagi para guru sehingga mereka keberadaannya bisa diakui secara formal atau informal oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Yang ketiga, UT memberikan peluang kepada segenap masyarakat Indonesia dalam berbagai usia untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi itu kan sebetulnya tidak dibutuhkan hanya oleh mereka yang lulus SMA, tetapi juga oleh mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Mereka ingin meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan karir dan sebagainya. Karena itu salah satu prasyaratnya adalah pendidikan yang mereka tempuh, yang mereka peroleh. Itu mudah-mudahan
kehadiran UT itu bisa memberikan ruang bagi segenap anak bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya. Kurang lebih seperti itu. Berarti UT ini punya komitmen yang sangat tinggi Pak untuk memberikan pendidikan yang memiliki kualitas Iya. sangat tinggi pada semua orang yang mau. Karena pada dasarnya ya satu sih, UT kan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi dia hadir untuk mendidik manusia Indonesia, masyarakat Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang memungkinkan mereka punya harapan hari esok. Kalau kuliahnya kuliah, lalu tidak ada dampaknya bagi dia, terus kuliahnya buat apa? Gitu. Oleh karena itu, kalau Mas Jose. Iya, Jose. Mas Jose itu tahu, mahasiswa UT itu sekarang 673.000 ya kalau tidak salah, sekitar 673.000 se-Indonesia dan di 54 negara. Nah, sebetulnya total mahasiswa UT itu 1.300.000 Mas. 1.300.000. Sisanya ini yang aktif 673.000. Berarti sisanya ada yang sudah berpulang, tapi kan belum mengajukan pengunduran diri. Nah, kita nggak berani mencoret kalau dia nggak mengajukan dia atau keluarganya gitu. Jadi ada juga mereka yang memang UT itu tidak mengenal drop out. Tidak mengenal. Ada kemarin ada yang baru lulus 20 tahun mengambil S1 di UT. Iya, baru lulus karena apa? Karena tiba-tiba tahun kedua dia ditugaskan dari Kementerian Luar Negeri misalnya. Ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dari kementeriannya 3 tahun 4 tahun kemudian masuk lagi ke UT, baru setahun ditugaskan kembali, ya udah sudah selesai kuliahnya. Tetapi itulah peluang yang diberikan, bahwa kehadiran UT itu memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman yang dihadapi. Kurang lebih seperti itu. Itu bisa membaca potensinya Pak. Harus Bisa. Karena kalau nggak kasihan banget. Masyarakat kita kan banyak yang dia nggak punya penghasilan, ketika selesai SMA dia terpaksa kuliah, ada kuliah dari bawah, dari nol dan sebagainya. Begitu dia sudah mulai dapat uang, sudah punya penghasilan, mau kuliah lagi bingung. Kalau kampus tatap muka itu kan biasanya setiap hari kan mereka, padahal mereka kan kerja hari-hari itu. Ya solusinya UT hadir untuk mereka, kurang lebih itu ya. Baik Pak Rektor, melihat kedatangan Bapak secara langsung ke Timor Leste, itu menunjukkan komitmen Bapak UT bahwa UT ingin berkontribusi juga bagi kemajuan pendidikan di Timor Leste. Apa sih yang mau dikerjakan UT agar mau berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Timor Leste ini Bapak? Satu, sebetulnya apapun negaranya kita manusia. Jadi dimanapun manusia tidak dibatasi oleh batas negara, pada prinsipnya harus saling membantu. Satu. Yang kedua, manusia dimanapun tidak ada yang mampu bergerak sendiri, harus menyelesaikan dan memerlukan bantuan orang lain, termasuk kehadiran UT di Timor Leste. Salah satu diantaranya bagaimana UT bisa membantu masyarakat Timor Leste, dan masyarakat Timor Leste juga bisa membantu UT. Membantu apa? Membantu memperkuat bahwa UT akan ingin punya maksud mengantarkan generasi muda untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Itu diantaranya gitu. Jadi misi yang diemban itu, nah oleh karena itu melalui berbagai perguruan tinggi dan sesudah tadi kita ketemu juga dengan Kementerian Pendidikan, salah satu diantaranya adalah kerjasama itu meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk kalau mereka harus mengambil program-program di UT kita akan bantu. Yang kedua melakukan penelitian bersama, yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi
Sebetulnya kalau yang ini udah beberapa kali jalan dari tahun lalu kalau tidak salah ya. Gitu. Sering kedatangan Pak Rektor. Pak Rektor dan teman-teman sudah berapa kali datang ke sini. Jadi itulah kerjasama itu sudah ada sebetulnya, tetapi belum diformalkan. Nah, pada kesempatan ini Pak Direktur meminta Pak Rektor kita formalkan aja biar kita komunikasi, interaksi dan kebersamaannya dalam mendorong mahasiswa masyarakat untuk menjadi masyarakat yang punya masa depan lebih bagus, itu bisa dilakukan bersama-sama. Kurang lebih seperti itu arahnya. Artinya maju bersama-sama. Maju bersama-sama. Tidak boleh ada yang tertinggal di belakang. Iya, karena zamannya berbeda, zamannya berubah gitu ya. Jadi jangan sampai zaman sudah berubah, kita ketinggalan dengan perubahan. Nah, itu kan celaka kalau itu terjadi gitu ya. Baik Pak, berbicara tentang perubahan zaman, berarti kita berbicara tentang perkembangan teknologi dan teknologi digital. Jadi inovasi itu menjadi kunci buat orang untuk terus berkembang. Jadi kami ingin tahu apa yang UT lakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran jarak jauh agar tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan dunia kerja itu Pak. Yang pertama, kurikulum improvement. Penyempurnaan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Kenapa harus selalu kita perbaiki? Karena dinamika kebutuhan dan tantangan di masyarakat juga berubah dari waktu ke waktu. Masa mahasiswanya dunianya udah berubah, udah zaman apa, kitanya masih pakai kurikulum yang terlalu lama. Kasihan mahasiswanya, nanti kalau lulus mau jadi apa? Satu. Yang kedua, mau tidak mau SDM sumber daya. Iya, karena sehebat apapun programnya kan tergantung pada SDM yang menjalankannya. Kalau SDM-nya nggak punya kemampuan, mau ngapain? Itu berat. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa manfaatkan kemajuan IT dalam berbagai bidang dan berbagai aspek, termasuk untuk pendidikan, untuk kepentingan bersama dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan yang lebih luas ya, bukan hanya untuk kepentingan personal. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu negara yang terdiri dari ribuan pulau Pak. Banyak sekali pulau-pulau sedikit. Ditambah lagi negara-negara lain yang sudah dijangkau oleh Bapak. Mungkin salah satu mahasiswa mereka itu ada di daerah-daerah yang terpencil yang susah menjangkau. Sangat banyak. Ya, jadi gimana caranya itu supaya mereka tidak ketinggalan itu? Apa yang UT lakukan? Jadi yang pertama, UT sangat memahami dan menyadari bahwa mahasiswa itu kondisi wilayahnya itu beragam. Ada yang di kota, ada yang di pinggiran kota, ada yang di pelosok. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilaksanakan di UT pun beragam pilihannya. Ada dalam bentuk tutorial online. Kalau yang lancar, kalau yang nggak lancar mau gimana? Ada tutorial tatap muka, pembelajaran tatap muka, gitu ya. Ujian juga sama, ada ujian online yang disediakan. Kalau misalnya mereka ada masalah dengan online, maka ada ujian tatap muka. Jadi pilihan itu perguruan tinggi harus menyiapkan, termasuk UT yang menyiapkan, karena memaksa masyarakat supaya ikut semua apa yang dimiliki oleh UT kan nggak bisa jalan, masyarakatnya nggak akan terwadahi gitu. Oleh karena itu UT harus membuat berbagai upaya kreatif supaya bisa mewadahi berbagai tantangan kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa itu. Berarti itu memberikan alternatif yang bisa masyarakat pilih sendiri. Betul. Maunya seperti apa sebetulnya? Maunya seperti apa? Sanggupnya seperti apa? Nah, kita bantu. Pak, kami semuanya mau online, kecuali untuk mata kuliah praktikum ya. Karena kalau praktikum harus ada yang mendampingi, harus ada yang mengakses, memberikan penilaian, memberikan masukan dan sebagainya gitu. Baik Pak, kita berbicara tentang kuliah jarak jauh online. UT berbeda sendiri dengan universitas lain yang masih konvensional, ya, artinya masih 100% tatap muka Pak. Jadi kami ingin memastikan bagaimana UT itu tahu bahwa
kualitas lulusannya itu setara atau lebih baik daripada universitas yang konvensional. Dan apa ya, bagaimana UT mendampingi mahasiswanya agar lebih tetap kompetitif di dunia kerja ini, Pak? 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya 2000 berapa? 19 itu penerimaan pegawai negeri Benar, Pak. yang terbesar kan dari UT. Oh, indikatornya itu, Pak, salah satu indikator. Enggak, itu sebagai hiburan saja. Hiburan. Hiburan saja. Kemudian perguruan tinggi yang lain. Nah, tetapi UT juga tahu bahwa itu bukan indikator mutlak. Bukan indikator mutlak. Oleh karena itu, improvement terus kita lakukan bahwa berbagai indikator itu indikator sesudah mereka menyelesaikan studi diterima di tempat kerja dan sebagainya, itu salah satu indikator aja. Ada indikator lain yang harus dipenuhi oleh UT untuk memastikan bahwa lulusannya itu memang bagus. Nah, untuk memastikan bahwa lulusan UT itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh UT, pertama ada semacam review kualitas oleh namanya ACD, International Council for Distance Education. Itu organisasi UT dunia. Iya, UT setiap 3 tahun sekarang, sebelumnya 5 tahun. Sekarang direview oleh mereka. Kemudian yang kedua, kita oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Iya, itu juga SES. Karena BANPT itu hasilnya A baik sekali, baik, gagal. Ada ya, Pak? Iya, artinya harus diulang lagi kan? Iya, gitu. Tapi Pangeran itu kan baik kalau sebelum ini ya. Kemudian yang ketiga, sekarang UT di Asia sedang mengembangkan semacam akreditasi untuk perguruan tinggi. Nah, ini sedang dilakukan oleh UT karena UT seorang presidennya, jadi UT melakukan formulasi kontribusi yang banyak lah untuk teman-teman. Kemudian juga secara administrasi juga kita di-assess oleh mitra-mitra yang lain. Jadi menjadi UT itu mengasyikan, tapi tantangannya juga luar biasa. Karena asesmen UT bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Kurang lebih seperti itu. Dan tujuannya apa? Untuk memastikan layanan UT itu terstandar dan bisa mengantarkan mahasiswa memiliki masa depan. Jangan sampai kuliah malah membuat mahasiswa tidak punya masa depan. Kuliah seperti apa itu? Kita tahu, kuliah asal kuliah. Nah, ya. Seperti itu. Baik, Pak, dengan pengalaman UT yang puluhan tahun di bidang pendidikan jarak jauh, Pak, apa sih praktis nasihat terbaik yang bisa paling berharga yang bisa diberikan kepada institusi pendidikan Timor Leste yang ingin bergerak di bidang serupa seperti yang UT kerjakan sekarang ini? Yang pertama, setiap perguruan tinggi sebetulnya boleh meng-create dirinya menjadi university apa. Mau monodisiplin, artinya dengan satu disiplin tatap muka saja, atau distance learning saja. Yang kedua, 2 disiplin. Saya akan mengembangkan tatap muka dan juga distance learning misalnya. Yang ketiga, berbagai modus itu, kombinasi itu. Pertanyaannya kan satu, kemampuannya sekuat apa? Kan itu nggak lepas dari budgetnya, harus siap dulu, Mas, gitu ya. Satu, kitanya harus punya budget. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya satu, sebetulnya anak-anak kita mau diantar kemana? Apakah masa depan menjadi miliknya atau masa depan hanya angan-angan? Karena kuliahnya juga kuliah angan-angan. Nah, karena itu bersama teman-teman dari Timor Leste
marilah kita ciptakan perkuliahan yang membuat mahasiswa kita, anak-anak kita punya masa depan sesudah mereka lulus kuliah. Gitu. Ya. Baik Pak, ini yang terakhir, mengingat waktu Bapak sangat terbatas, harus ada pertemuan lagi di tempat-tempat yang lain, karena sudah ditunggu-tunggu juga Pak. Baik. Jadi kami ingin tahu, melihat peran strategi SUTE dalam pemerataan pendidikan, apa harapan Pak Rektor bagi pendidikan jarak jauh, khususnya bagi pengembangan sumber daya manusia unggul di kawasan, lebih-lebih di Timor Leste ini Pak? Jadi harapan saya sebetulnya satu, pendidikan itu adalah modal yang akan membuat manusia punya harapan, dan harapan itu adalah masa depan. Karena itu kalau ingin punya masa depan yang lebih baik, jangan bermain-main dengan pendidikan, seriuskan dalam pendidikan. Itu aja pesan saya. Baik, terima kasih atas pesan Bapak dan kesediaan Bapak sudah hadir di podcast Cakrawala Indonesia. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sela-sela kunjungan. Terima kasih. Dan jadwal Bapak yang cukup padat, Bapak mau Baik, Mas. ikhlaskan semuanya waktunya untuk berbincang dengan kami. Terima kasih banyak sudah diundang ya untuk menyemangati teman-teman. Iya. Saya suka menyemangati anak-anak muda karena saya dulu adalah orang-orang yang sering disemangati oleh yang senior-senior. Jadi ini ilmu warisan yang nanti akan saya wariskan juga. Itu yang harus diwariskan tuh para calon pengantin itu diwariskan. Baik, sahabat TBI, demikianlah podcast kita pada hari ini. Kita akhiri dulu podcast Cakrawala Indonesia, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan dengan topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Sekali lagi saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Muhammad Yunus. Terima kasih kembali. Terima kasih, Mas. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tidak ada. Semuanya bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih.